kita membaca qasidah judulnya 5 rukun dan 7 asas iman. Memanah adalah sunnah dan warisan dari para nabi dan hamba pilihan, warisan ilmu yang lama terlupakan, sebaik hiburan lambang kehormatan, wasiat sang Rasul agar kau ajarkan pada buah hati sebagai pegangan. Di dalam Al-Quran telah disebutkan, memanah adalah inti kekuatan, memanah pusaka untuk kaum beriman, ciri kesatria dan lambang pahlawan. Orang yang belajar lalu meninggalkan, dianggap berdosa, baginya ancaman. Cahaya panahan di tanah Khurasan menyinari hati lalu terlupakan, menyala kembali terangi harapan. Kamilah para pewaris akhir zaman, ada 5 rukun sebagai landasan. Al-Qabdah adalah kuatnya genggaman, rukun yang kedua adalah kuncian, bernama Al-Qaflah simpul kekuatan. Ketiga Al-Marjan bermakna tarikan, keempat An-Nadhar bermakna bidikan, kelima Al-Ifrat inti pelepasan. Inilah 5 rukun dalam panahan. Ada 7 asas yang kami sarikan, penyempurna rukun beserta cabangan. Al-Bunyah kitab yang menjadi rujukan, karya sang maestro Taibuho Al-Yunan. Pertama berdiri memiringkan badan atau menghadapkan wajah ke sasaran, atau kau meniru mazhab pertengahan. Ikuti mereka ulama Khurasan, Abu Hashim Al-Bawardi sang panutan, serta Thahir Al-Balkhi imam panahan. Ishaq Ar-Rafa bermazhab pertengahan, antara 2 imam yang bertentangan. Asas yang kedua sikumu yang kanan, luruskanlah dengan kedua kepalan. Jadikan dirimu bagaikan timbangan, seimbang dan lurus tegakkanlah badan. Arahkan tembakan dan mulai terapkan, tarik dan mendorong dengan bersamaan. Hayati tarikan, seimbangkan tangan, hingga pelepasan serta penutupan. Ketiga, jadikan khatrah bersamaan, dengan pelepasan membuka kuncian. Jika tak senada rusaklah tembakan. Asas ini sungguh sulit ditaklukkan. Asas yang keempat batasan tarikan, tempat berhentinya cupingmu yang kanan. Sendi tengah jari tasyahud patokan, sejajar dengannya jangan kau tempelkan. Asas yang kelima
jempol buka dan renggangkan, berbentuk bulan sabit hilal menawan. Asas yang keenam, kuatkan kepala, dari 3 jari yang 2 lenturkan, yang kiri membantu kuatkan genggaman, yang kanan membantu kuatkan kuncian. Asas yang ketujuh, tafwid pemasangan, pilah panah dengan mengusapkan tangan. Janganlah melihat saat kau kaitkan, inti asas ini cepatnya gerakan. Matamu fokuskan tertuju sasaran, berzikirlah maka tenang kau dapatkan. Ambillah panahmu, sholawat ucapkan, bismillah tariklah, pasrah dan lepaskan. Jika tembakanmu kenai sasaran, ucapkan inilah anugerahnya Tuhan. Jadikan hatimu sebagai sasaran, yang harus kau bidik dengan kerendahan. Jika tembakan tak sesuai harapan, janganlah mengumpat atau menyalahkan. Malaikat yang hadir berdoa ampunan untukmu yang gagal dan tepat sasaran. Wahai yang perkasa dan maha dermawan, kuatkanlah kami, luruskan tembakan. Sholawat dan salam untuk sang pujaan, syafaat darinya menjadi impian. Sallallahu Nabi Muhammad. Qasidah memang ditulis untuk antum semua, ya, untuk anak turun kita. Ya, silakan ya, ini saya ijazahkan untuk semua yang hadir. Dan monggo untuk dibuka sebagai pembukaan. Kalau memang ini kan ada teknik, ya, saya berbicara 7 asas, 5 rukun. Nanti saya akan buat qasidah khusus adab, adab-adabnya, insyaallah. Amin. 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 Ini saya tulis awalnya saya tulis dengan bahar tawil, ya. Itu yang bahar yang satunya tuh. Tadi bahar. Aslinya ini setelah saya bacakan di samping istri saya bacakan bagus. Nah, yang satu yang tadi barusan kita baca saya nggak anggap, ya ini nggak usah ya. Kalau yang ini gimana? Ketika saya bacakan yang kedua, lah istri saya bilang ini yang bagus. Walah, terus begitu saya perbaiki akhirnya. Sebenarnya agak sembarangan saya buat yang tadi kita baca. Nah, aslinya itu yang saya buat sesuai dengan judul buku Cahaya Tuhan. Segala puji bagi Allah Maha Dermawan, kenikmatan melimpah hilang dalam bilangan. Itu masuk lagi nanti. Ya, ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup majelis kita ya? Al-Imam Ibnu Qayyim di kitab Al-Furusiyah Muhammadiyah, beliau mengatakan, jangan sekali-kali kamu tempelkan kuncian kamu ke pipi, karena itu sangat membahayakan kalau bagi orang yang jenggotnya lebat. Ada yang berjenggot lebat, tempel saja, nanti keserempet string. Kalaupun
yang tidak keserempet, yang tidak berjenggot lebat, itu tembakan yang ke1000 kali itu nanti bekas di pipi itu ada, karena dilewati terus. Nah, itu satu. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, jangan jadikan kuncian kamu menempel dengan pipi, tapi berikan jarak maksimal 2 jari. Ya, maksimal itu 2 jari. Mulai dari sini itu 2 jari maksimal. Minimal tidak ketemu, minimal tidak menempel. Maka di bait syair yang berikutnya saya mengatakan batasan 2 jari, jauhnya renggangannya 2 jari. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Qayyim. Namun pendapat guru saya sendiri, saya tanya, karena beliau pakai teknik menempel, namanya Ahmed dari Turki. Saya tanya, Turki begini? Guru saya mengatakan getaran kuncian menahan tarikan itu ketika tangan ini bergetar itu memberikan pengaruh yang signifikan dalam tembakan. Supaya ini tidak bergerak, maka tempelkan saja biar dia mati gitu. Hingga ketika pelepasan sudah biarkan. Nah, guru saya sendiri mengamalkan itu, yang menempel gitu. Jadi ada 2 pendapat, silakan ya. Ada yang menempel, ada yang menempel. Nah, kalau saya ngambil jalan tengah, gemeter itu kan karena busurnya terlalu berat, atau busurnya bagus tapi kunciannya yang lemah. Maka kalau sudah busur cocok dan tarikannya mapan, kan nggak gemeter. Kalau begitu ya nggak usah nempel. Kan fungsi nempel itu supaya meredam getaran. Nah, kalau nggak getar, ya sudah selesai. Nah, itu pendapat yang ketiga, itu pendapat saya. Tengah-tengah, pertengahan, Islam. Jadi mau menempel silakan, tidak menempel enggak. Penting ya buktikan dengan hasil tembakan itu saja. Allah Ta'ala. Ada lagi yang muskil mungkin yang mau tanyakan sebelum kita tutup? Makan semua ini? Sudah? Oh ya, tafadhol kembali ke terakhir, ya, kembali ke terakhir. Saya minta maaf kalau ada ucapan ya, atau kata-kata yang tak berkenan di hati. Saya minta maaf. Doakan pada Indonesia. Amin ya Allah. Jangan berdoa untuk diri sendiri ya, tapi doakan seluruh panahan muslim Indonesia. Amin. Amin. Alas ya. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu kamera nanti tak share ke semua ya.